Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian bertemu kembali bersama kita dari Majelis Syababur Rahman dalam program Tausiah Ramadan 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kembali pembahasannya yang mana kemarin kita membahas seputar di antara karakteristik utama mereka para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu di antaranya yaitu mereka yang semasa hidupnya di dunia punya sifat, punya karakteristik senang memberi, senang menderma, senang memberi makan kepada mereka yang membutuhkan. Yang mana hal ini juga sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut pembahasan masih seputar karakteristik utama mereka para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa mereka? Yaitu mereka yang semasa hidup di dunia itu senang, suka memberi maaf kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Itu disebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang bertakwa? Lanjutan ayat tersebut disebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang bertakwa itu yaitu mereka yang senang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, berkaitan dengan pembahasan kita yang lalu. Selanjutnya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, teman-teman semua, dari sini bisa kita mengetahui bahwa orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di situ dalam ayat tersebut dikatakan wasari'u, bersegeralah. Artinya apa? Allah menyuruh kita untuk menyegerakan, jangan ditunda-tunda, segera bergegas ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pastinya punya banyak dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi ajmain, pernah mengatakan kepada kita, kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti banyak kesalahannya, khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Nah, kita semua pasti punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Akui saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini wasari'u, bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Nah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sebagaimana kita sampaikan yang lalu bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Nah, siapa mereka? Lanjutan ayat tersebut, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, pembahasan kita di pertemuan yang lalu, mereka yang punya sifat karakter senang memberi, senang berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian lanjutannya di dalam pembahasan kita yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, mereka yang mampu menahan amarahnya dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ahli surga itu punya sifat pemaaf, mudah memaafkan. Kenapa mereka punya sifat mudah memaafkan? Karena dia mengetahui bahwa tidaklah sesuatu terjadi di alam semesta ini melainkan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya kita
dizalimi, disakiti, dihina atau dicaci, dibenci oleh orang lain. Nah, kebanyakan orang memandang bahwa yang mencaci itu adalah saudaranya, yang memakinya itu adalah saudaranya. Dia memandang orangnya. Nah, sehingga timbul rasa sulit untuk memaafkan. Apalah lagi kalau yang mencaci atau yang memaki itu, atau bahkan yang merendahkan dia itu orang yang derajatnya lebih rendah daripada dia. Atau sebut saja katakan misalnya orang yang masih lebih mudah daripada dia. Itu kan berat memaafkannya. Siapa dia? Berani-beraninya. Saya kan lebih tua, saya kan lebih punya pangkat, punya jabatan daripada dia. Kenapa dia berani begitu kepada saya? Kenapa dia berani mencaci saya? Kenapa dia berani menghina saya? Nah, dia memandang fokus kepada objek, orang yang mencaci, orang yang memperlakukan dia yang tidak baik. Nah, sehingga hatinya sulit memberi maaf kepada orang yang memperlakukan dia tidak adil. Padahal sebenarnya di balik itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji diri kita. Maka subhanallah, dulu kita waktu aliyah itu pernah diajarkan sama guru kita, pandanglah yang banyak kepada yang satu. Di mana engkau pandang, di situ ada dia. Artinya apa? Pandang yang banyak, semua alam semesta ini, kejadian alam semesta ini, pandang, silahkan perhatikan, lihat, amati. Nah, akan tetapi pengamatanmu itu menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pandang itu fokus di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicaci, kalau kita dimaki, kalau kita dihina, jangan pandang orangnya, tapi pandanglah di sebaliknya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji keimanan kita, sedang menguji kesabaran kita. Makanya dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah sebutkan bahwasanya sabar dan salat itu memang berat kecuali 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang yang khusyuk. Khusyuk artinya liwajhillah, pandangannya fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghiraukan terhadap apa yang ada di depannya. Kalau orang mencacinya, orang memperlakukannya tidak adil, orang memperlakukannya tidak baik, dia menjadikan itu semua sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan imannya, untuk meneguhkan kesabarannya. Khusyuk pandangannya, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter utama orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan surga, maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mereka yang punya sifat pemaaf. Dan juga sangat banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan kita mempunyai sifat yang baik kepada saudara-saudara kita. Juga dalam hadis ini ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshus salam bainakum, rawahu Muslim. Di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah, engkau tidak akan masuk ke dalam surga, hatta tu'min, sampai engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita beriman. Wala tu'minu, dan engkau tidak dikatakan sebagai orang beriman, hatta tahabbu, sampai engkau mencintai. Kemudian lanjutannya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Rasul ingin mengajarkan kepada sahabat. Nabi SAW melanjutkan, maukah engkau kuberitahu sesuatu yang jika engkau kerjakan, jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Kemudian apa sabda Nabi SAW? Afshus salam,
maka tebarkanlah salam di antara kamu. Nah, bayangkan amalan penduduk surga, amalan orang yang akan memasuki surga adalah mereka yang hidupnya senantiasa menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian. Bainakum, di antara sesama kita, sesama manusia, sesama kaum muslimin, senantiasa menebarkan salam. Salam itu kan ulama kita mengajarkan, saat kita mengucapkan salam kepada saudara kita, hakikatnya bukanlah sekedar mendoakan saudara kita, akan tetapi apa? Saat kita memberikan salam kepada saudara kita, itu pada hakikatnya kita sedang menjamin keselamatan saudara kita atas diri kita. Kita jamin keselamatan saudara kita daripada kejahatan lidah, daripada bahaya lidah kita, ucapan-ucapan yang tidak baik yang bisa dilontarkan oleh lisan kita. Dan juga kita jamin keselamatan saudara kita daripada perbuatan kita, tindakan kita, tangan kita. Maka itu kita ucapkan salam kepada saudara kita, seolah-olah kita menjamin keselamatan dia daripada bahaya diri kita sendiri. Itu hakikatnya salam. Maka Rasul katakan afsyus salam, tebarkan salam bainakum, kepada sesama kita. Jadi terkait dengan permohonan punya sifat pemaaf ini, kita punya ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu dalam hadis bahwasanya suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama para sahabat, kalian akan saksikanlah bahwa nanti kalian akan melihat dari arah pintu itu, Nabi SAW menunjuk, akan datang seorang laki-laki ahli surga. Nah, maka setelah Nabi bersabda demikian, gak lama datang seorang laki-laki, ternyata dari golongan Ansor. Dia datang, wajahnya, janggutnya masih dibasahi air wudhu, bekas air wudhu. Diperhatikan sama para sahabat. Kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 hari berturut-turut Nabi SAW memberitahukan hal yang sama kepada para sahabat. Ini para sahabat memperhatikan. Kemudian mereka penasaran. Ada seorang sahabat penasaran, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud penasaran, apa keistimewaan orang ini hingga Nabi SAW mengatakan bahwa ia salah satu ahli surga, penduduk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun mengikuti laki-laki ini dan meminta untuk bertamu, menginap di rumahnya, di rumah seorang laki-laki ini dari kalangan Ansor. Maka menginaplah dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia menginap di rumah itu. Dia sambil dia memperhatikan apa amalan istimewa orang ini hingga Rasulullah SAW mengatakan dia ahli surga. Ternyata setelah diperhatikan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia tidak punya amalan istimewa. Dia tidak punya puasanya biasa, amalan ibadahnya misalnya sholatnya juga biasa, sama seperti orang lain pada umumnya, sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dia tidak menemukan apa yang istimewa daripada orang ini, akan tetapi Nabi menyebutnya ahli surga. Karena sudah 3 hari berturut-turut, dia pun memberanikan bertanya kepada seorang sahabat ini. Dia tanya, dia katakan bahwasanya maksud dia menginap bertamu di rumahnya adalah untuk mengetahui akan sabda Nabi SAW, kebenaran akan sabda Nabi SAW bahwasanya engkau dikatakan oleh Rasulullah adalah salah satu ahli surga. Aku penasaran amal apa yang membuatmu hingga dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Maka ini orang ini mengatakan, aku tidak punya amalan istimewa apapun. Puasa biasa, sholatnya biasa, amal-amalan ibadahnya biasa. Akan tetapi katanya, apa amalan dia? Akan tetapi ketika malam telah tiba, sebelum aku tidur, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan sifat iri dari dalam diriku terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain, atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan aku memaafkan mereka yang memiliki kesalahan kepadaku, punya sifat pemaaf, memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah kepadanya. Nah, subhanallah, ternyata itulah yang membuat dia disanjung oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Bayangkan hadirin, bukan karena
dia punya sholat yang banyak, tahajudnya, puasanya. Kalau itu memang sebuah kewajiban, sholat yang wajib udah final sudah. Akan tetapi nilai plus kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih seputar ibadah sosial kita, hubungan interaksi kita dengan sesama. Yakni dia punya sifat pemaaf, dia maafkan kesalahan orang lain atas dirinya. Dan dia tidak punya keinginan, tidak punya rasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia mohon kepada Allah untuk itu dihilangkan daripada dirinya. Subhanallah, itulah yang menyebabkan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan sifat pemaaf. Kalaupun hari ini hal tersebut jauh daripada diri kita, kita masih punya sifat pendendam dan lain sebagainya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan sifat buruk tersebut dari dalam diri kita, kemudian memasukkan sifat pemaaf dari dalam diri ke dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat karakteristik yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena memang ini adalah salah satu tanda-tanda ciri karakteristik utama orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, maka sangatlah penting khususnya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Puasa itu kan kita menahan diri. Kalau secara zahirnya memang ya kita menahan untuk tidak makan, padahal kita punya kemampuan untuk makan, kita punya uang, kita bisa beli makanan yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi karena kita puasa, kita sadar diri kita sedang puasa, kita tahan keinginan kita tahan nafsu kita untuk tidak makan, padahal kita mampu dan kita bisa melakukannya. Sama dengan minum juga, atau misalnya suami istri misalnya, dia punya kesempatan, peluang untuk berhubungan antara suami dengan istri, akan tetapi dia tahan karena dia sadar bahwa dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu yang zahir. Kalau yang batinnya misalnya, hendaknya kita puasa itu kan bukan sekedar puasa zahirnya. Kalau oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau dia hanya puasa zahirnya, levelnya masih puasanya orang awam. Nah, hendaknya kita juga belajar untuk puasa batin. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, saat dia misalnya punya kesempatan untuk marah terhadap perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan hatinya, punya kesempatan untuk membalas dendam atas kejahatan orang lain atas dirinya, punya kesempatan, punya kemampuan, punya daya dan upaya, akan tetapi dia tahan dirinya. Itu kan puasa namanya. Ini puasanya yang berkualitas. Hendaknya bukan hanya puasa zahirnya, akan tetapi batin kita tahan daripada keinginan-keinginan syahwat yang buruk, yang mengarah kepada keburukan. Mudah-mudahan melalui momentum Ramadan di tahun ini, dengan puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal-amal kita, amal zahir, amal batin, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai dicabut hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Maka ini, mari sama-sama kita memiliki sifat karakter mudah memaafkan kesalahan orang lain, mudah memaafkan orang lain, punya sifat pemaaf. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan mengumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat sifat yang mudah memaafkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.